Tiga. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para ustadz dan ustadzah dari seluruh TPQ yang ada di Perumahan Oma Indah dan Geramanganti, para guru dari TK-TK yang ada di Perumahan Oma Indah dan Geramanganti, dan adik-adik peserta lomba dalam rangka Gebyar Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 2022. Sebentar lagi insya Allah lomba akan kita mulai. Yang pertama ada lomba mewarnai. Nggih, lomba mewarnai ini adik-adik PAUD dan TK, ya, adik-adik PAUD dan TK yang pasti diiringi oleh orang tua. Nggih, mohon ya bunda-bunda, orang tua yang mengiringi adik-adik peserta lomba mewarnai, monggo mengiringi, tapi mohon untuk tidak membantu, nggih. Nggih, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu, ibu-ibu nggih, karena bapak nggih. Bunda-bunda, nggih, bunda-bunda yang mengiring putra-putrinya untuk lomba mewarnai, sekali lagi kami ingatkan, monggo diiringi putra-putrinya, tapi mohon untuk tidak membantu, nggih. Mohon untuk tidak membantu, biarkan putra-putri panjenengan semuanya bekerja ya sendiri. Ya, sekali lagi ibu-ibu soalnya gak ngeringek nih, Bu. Mboten sing mriki, mboten sing mriko, Bu. Sing mriko. Bu, bunda-bunda, nggih nggih, mirengaken nggih. Bunda-bunda yang mengantarkan putra-putrinya untuk ya, untuk lomba mewarnai, monggo panjenengan ya mengiringi putra-putrinya, tapi kami ingatkan untuk tidak membantu, karena yang ikut lomba adalah putra-putri panjenengan, bukan panjenengan, nggih. Jadi mohon bunda-bunda untuk tidak membantu. Yang kakak-kakak yang ada di sebelah kiri masjid yang mengikuti lomba kaligrafi, panitia akan membagikan kertas, nggih. Jadi kakak-kakak nanti akan membuat kaligrafi di kertas yang sama, jadi tidak kertasnya sendiri-sendiri. Tadi yang sudah mulai nanti bisa dimulai lagi. Oke, Pak panitia yang lomba kaligrafi, monggo dibagikan kertasnya. Oke. Karena yang lomba kaligrafi ini kakak-kakak, nggak ada yang mengiringi, jadi insya Allah aman. Tapi yang lomba mewarnai ini ya mengiringnya bunda-bunda, kadang-kadang tangannya itu gatel kalau anaknya tidak sesuai dengan instruksi, nggih. Jadi mohon sekali lagi bunda-bunda untuk diperhatikan, karena panitia lah niku pengawase sudah ada CCTV-nya juga di dalam masjid, sudah ada CCTV-nya juga. Jadi nanti kalau ngapunten lomba sudah selesai dan waktu penilaian dan putra-putrinya panjenengan ini masuk nilainya bagus, tapi karena dalam proses pelaksanaan lomba panjenengan membantu mewarnai, insya Allah akan kami diskualifikasi, jadi ora sido menang, ngaten nggih. Lanjut untuk lomba yang ketiga, yaitu untuk lomba bercerita. Ya, lomba bercerita sesuai dengan ketentuan yang sudah diinformasikan sebelumnya, bahwa lomba bercerita ini tingkat SD. Jadi semua pesertanya adalah adik-adik di SD. Nah, adik-adik nanti silakan menyampaikan cerita, cerita Islami ya, seperti yang sudah disampaikan, monggo. Dan lomba bercerita itu nanti akan dimulai di awal, ya, di dalam, sambil adik-adik mau lomba mewarnai dan kakak-kakak lomba apa namanya kaligrafi, nanti akan ada tampilan bercerita yang akan dilanjutkan dengan lomba tartil. Untuk lomba bercerita ada tiga kriteria penilaian.
Nggih. Bercerita ada 4 kriteria penilaian. Nggih, yang pertama adalah penampilan, yang kedua adalah teknik bercerita, nggih, teknik bercerita, ya. Jadi yang diam saja, yang pakai gerak dan sebagainya. Terus kemudian yang ketiga adalah penguasaan materi, nggih, nafal apa mboten. Jadi kami tidak melarang peserta untuk membawa tulisan, nggih. Tapi kalau nanti baca terus nanti jadinya bukan lomba bercerita tapi lomba membaca, nggih. Boleh, kalau lupa boleh diintip-intip gitu ya. Kalau lupa boleh diintip ya. Terus kriteria selanjutnya kemudian ekspresi atau mimik, nggih. Bukan mimik susu tapi ekspresi, ya, ekspresi tubuh. Itu untuk lomba bercerita. Untuk lomba tartil, ya, ada 2 kategori. Nah, itu kategori kelas bawah, kelas 1 sampai 3. Terus ada kategori kelas atas, kelas 4 sampai 6. Nah, ini nanti juaranya sendiri-sendiri, nggih. Juaranya sendiri. 1 sampai 3 ada juara 1 sampai 3. 4, 5, 6 nanti juga ada juara 1 sampai 3. Nah, untuk lomba tartil ada 3 kriteria penilaian juga. Yang pertama yaitu makharijul huruf, ya, makharijul huruf, ketepatan makhraj. Yang kedua yaitu tajwid, ya, tajwidnya benar apa tidak. Dan yang terakhir adalah lagu atau suara. Lek suarane enak tambah, insya Allah tambah bagus. Jadi 3 kriteria itu, nggih, lagu atau suara, ya, terus kemudian tajwid dan kemudian makharijul huruf. Untuk lomba tartil dan juga lomba bercerita akan dilaksanakan di sini gantian. Lomba bercerita akan dimulai dulu, dilanjutkan dengan lomba tartil 1-3 dan dilanjutkan dengan lomba tartil 4 sampai 6. Adik-adik siap? Enggak siap? Sudah dapat kue semua? Yang belum sarapan silahkan dimakan dulu kuenya, ya. Oke, adik-adik siap? Oh, gak krungu suarane. Adik-adik siap? Juri siap? Siap, alhamdulillah. Lomba untuk yang di dalam ruangan masjid akan kita mulai dengan lomba bercerita. Monggo dewan juri untuk mengambil posisi, ya. Dewan juri bercerita monggo untuk mengambil posisi di tempat duduk yang sudah disiapkan. Oke, adik-adik peserta lomba bercerita mohon untuk bersiap-siap, mempersiapkan diri. Kita akan mulai dengan peserta pertama lomba bercerita tingkat SD. Kami panggil dengan nomor urut pertama atas nama adik Ihsan. Dikini dibenakno. Dipaskan dulu, belum masuk telinganya Pak. Benakno dulu loh Pak. Telinga, nyantol telinga Pak, nyantol telinga Pak. Bagus tolong Pak, bagus tolong Pak Gus. Kak pas ya Pak? Wale, bagus.
Ya apa sih? Nah, saya tes dulu, tes. Tes. Kalau kurang kenceng didekatkan mikrofonnya. Oke, adik Ihsan siap? Insya Allah siap. Ada adik dan para bunda, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita sambut peserta lomba bercerita nomor urut undian 1 adik Ihsan. Beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk adik Ihsan. Untuk peserta dengan nomor urut 1 adik Ihsan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Al-Musa Nur Habib. Saya akan bercerita tentang Rasulullah SAW yang berjudul Anak Yatim yang Dicintai. Seperti biasa, masyarakat Mekah berdagang sendiri-sendiri. Mekah adalah sebuah kota di Jazirah Arab. Allah memuliakannya dengan menaruh Ka'bah di sana. Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ka'bah pernah akan dihancurkan oleh Raja Abraha, sang penguasa Yaman. Pada saat itu Raja Abraham membawa pasukan bergajah dan berkuda yang sangat besar yang membuat masyarakat Mekah ketakutan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung yang berbondong-bondong yang disebut burung ababil yang membawa sijil. Sijil yaitu batu dari api neraka. Pada tahun yang bertepatan baginda kita, nabi kita, rasul kita telah lahir, yaitu siapa? Nabi Muhammad. Betul. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ayo, siapa ibunya Nabi Muhammad SAW? Betul sekali, Siti Aminah, yaitu bunda hebat yang melahirkan Rasulullah SAW. Saat Nabi Muhammad SAW lahir, banyak loh keajaiban-keajaibannya. Teman-teman mau tahu enggak? Mau. Yaitu api orang Majusi padam, yang sudah ribuan tahun lalu tidak padam. Terkena air, terkena hujan, terkena angin, tidak pernah padam. Dan pada saat Nabi Muhammad lahir, api itu pun padam. Boom. Pada saat Nabi Muhammad SAW lahir, kakeknya Abdul Muthalib membawanya ke Mekah. Lalu Abdul Muthalib pun berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, siapa yang tahu ayahnya kemana? Kemana ya? Ayahnya sudah meninggal saat Nabi Muhammad SAW 2 bulan di kandungan sang ibunda. Seperti kebiasaan masyarakat Mekah memberikan bayi yang baru lahir untuk disusukan ke suku Badui. Dan pada saat yang bersamaan rombongan Bani Sa'ad datang ke Mekah dan memilih bayi susuannya, dan mereka mengharap bayaran yang layak. Lalu ada satu keluarga yang belum mendapat bayi susuan, yaitu Halimah binti Dzu'aib. Suaminya berkata, "Duhai bunda, betapa malulah kita jika kita pulang tidak membawa bayi susuan. Bagaimana kalau kita mengambil bayi itu?" Lalu Halimah binti Dzu'aib pun menaiki keledainya dan mengambil Nabi Muhammad SAW. Lalu saat tiba di rumah, keajaiban banyak yang terjadi loh, yaitu kebunnya tiba-tiba subur dan kambingnya gemuk-gemuk. Lalu
pada saat waktu pengembalian Halimah binti Du'aib, Bunda Halimah meminta untuk merawat Nabi Muhammad SAW lagi karena telah merasakan berkahnya. Lalu Bunda Aminah pun membolehkannya, dan pada saat bersama Bunda Halimah terjadilah peristiwa yang mencengangkan, yaitu pembelahan dada Nabi Muhammad SAW. Pada saat bermain dengan anak-anak Bunda Halimah, Nabi Muhammad SAW didatangi oleh dua malaikat yang membawa ember dari emas yang berisi air salju. Lalu Nabi Muhammad SAW dipanggil, ditelentangkan lalu dibelah dadanya, lalu dikeluarkan hatinya, dan malaikat itu menemukan segumpal hitam, lalu berkata, inilah anggota syaitan dari dirimu, sambil membuangnya lalu mencucinya dengan air salju itu, lalu mengembalikannya. Dan Bunda Halimah yang mengetahui hal tersebut dari anaknya langsung mengembalikannya kepada Bunda Aminah. Ternyata kebahagiaan Nabi Muhammad SAW bersama ibunya tinggal sebentar, karena saat menziarahi makam ayahnya, saat pulang Ibu Aminah jatuh sakit lalu meninggal di Abwa. Nabi Muhammad saat itu ditemani oleh Ummu Aiman dan Abdul Muthalib lalu kembali ke Mekah. Demikian cerita yang bisa disampaikan oleh saya. Semoga menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan bagi Anda semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Adik Ihsan, peserta pertama. Wow, seru sekali, panjang sekali ceritanya. Siapa yang tahu namanya, nama ayah Nabi Muhammad? Siapa? Nah, betul. Gimana lagunya? Lagunya gimana? Abdullah. Nah, pinter. Oke, kita lanjutkan peserta lomba bercerita dengan nomor urut undian 3. Kita panggil Adik Putri Afiqah Al-Adibah. Kalau Adik Ihsan tadi kelas berapa, Adik Ihsan? Kelas 6. Tolong panitia iki dibenakno. Nah, dipaskan dulu. Tes. Kurang pas, Pak Agus. Tes. Wah, coba terbanter. Coba lagi. Tes. Nah, kurang banter sedikit lagi. 1, 2, 3. Tes. Loh, kok tambah gak banter. Kelas berapa, Dek? Kelas 4. Kelas 4. Judulnya apa yang mau dibawakan ceritanya? Maulid Nabi. Maulid Nabi. Adik-adik, Bunda dan Ayah, mari kita sambut penampilan Adik Putri Afiqah Al-Adibah yang akan menyampaikan cerita Maulid Nabi. Kita beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk Adik Putri Afiqah Al-Adibah. Untuk Adik Putri Afiqah Al-Adibah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama nabimu yang agung? Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Nabi yang rendah hati, jujur dan bijaksana. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, perkenalkan, nama saya Afiqah. Saya akan menyampaikan sebuah kisah yang sangat istimewa, yakni kisah lahirnya pemimpin umat akhir zaman, Rasul tercinta kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah sosok yang mulia, kehadirannya sangat dinantikan.
Bukan hanya penduduk dunia saja, penduduk langit pun ikut bergembira. Beliau lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kira-kira kenapa ya kok disebut tahun gajah? Bukan tahun unta atau tahun kuda gitu? Afika kasih tahu ya. Disebut tahun gajah karena pada tahun itu terjadi serangan pasukan gajah yang dipimpin Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Namun atas izin Allah, pasukan itu Allah hancurkan. Semua binasa bagaikan daun yang dimakan ulat. Masya Allah. Saat peristiwa itu terjadi, Rasulullah dilahirkan. Dan ketika Rasulullah lahir, terpancar cahaya dari rumah beliau hingga ke istana-istana negeri Syam. Istimewa kan teman-teman? Iya. Tidak hanya itu loh teman-teman, ada juga peristiwa lainnya yang menjadi tanda kelahiran Rasul istimewa kita. Antara lain padamnya api yang disembah orang-orang Majusi. Dan tahu nggak teman-teman, api yang beribu-ribu tahun tidak pernah padam, tiba-tiba padam. Selain itu, banyak kuil dan menara-menara istana yang roboh. Juga banyak pendeta, bahkan raja yang memimpikan kelahiran Rasulullah. Mereka tahu akan datang seorang utusan yang akan menyempurnakan akhlak manusia. Dan dia adalah Rasul tercinta kita. Kita harus bersyukur. Kita harus bangga menjadi umat Muhammad. Kita harus meneladani sifat-sifat beliau, menjalankan sunnah-sunnah beliau. Nah, sekian kisah yang bisa Afika sampaikan. Sebelum Afika akhiri, Afika ada pantun nih. Ikan mujair, ikan gurami. Sedap. Belinya di Surabaya. Wahai Dewan Juri, jadikan Afika juara ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk adik Afika. Wow, seru sekali ceritanya tentang kelahiran Nabi Muhammad. Oh, seru ya? Seru enggak? Siapa yang mau ikan mujair? Angkat tangan. Silahkan nanti ya beli di ibunya Mbak Afika ya. Oke, kita lanjutkan peserta ketiga. Lomba bercerita, kita panggil nomor urut undian 4, Adik Sekar. Nah. Pak, iki kok lunga to panitiane iki? Pak Iman, Pak Man, Pak Agus biar di dalam. Pak Saktiman minta tolong. Pak Agus di dalam saja. Ben gak melayu, ayo. Pak Saktiman berjaga di situ mawon nggih. Nggih. Dites dulu, Dek. Cek. Tes. Oke, Adik Sekar kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Ya. Oke. Adik-adik Dewan Juri, Bunda dan Ayah, mari kita dengarkan cerita menarik dari Adik Sekar yang akan menyampaikan cerita tentang kisah Nabi Yunus yang berani mengakui kesalahannya. Kisah Nabi Yunus yang berani mengakui kesalahannya. Kisah Nabi Yunus yang berani mengakui kesalahannya. Pasti akan menarik ceritanya. Mari kita sambut tampilan dari Adik Sekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Mawani. Saya akan membawakan cerita kisah Nabi Yunus yang berani mengakui kesalahannya. Pada zaman dahulu, Nabi Yunus pergi meninggalkan masyarakat Ninawa karena mereka tidak ingin menerima kebenaran dakwah Nabi Yunus. Namun di tengah perjalanan, kapal Nabi Yunus kelebihan muatan sehingga perlu mengurangi bebannya. Penghunian pertama yang keluar adalah Nabi Yunus. Mereka belum yakin kalau Nabi Yunus yang akan diceburkan ke dalam laut. Namun pengundian kedua dan ketiga pun sama. Akhirnya Nabi Yunus menceburkan dirinya ke dalam laut. Nabi Yunus ditelan seekor paus yang sangat besar. Ikan itu menelan Nabi Yunus atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama di perut ikan, Nabi Yunus berdoa kepada Allah dan memohon ampun karena merasa bersalah telah meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus berada di dalam perut ikan selama 40 hari dan 40 malam. Kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Yunus. Akhirnya beliau keluar dari perut ikan dan kembali ke negerinya Ninawa. Nabi Yunus disambut kaumnya yang sudah bertobat dan beriman kembali kepada Allah. Nah bunda, dari kisah ini Nabi Yunus bisa diambil pelajaran bahwa ketika berbuat salah segera mengakui dan meminta maaf atas kesalahan. Nabi Yunus segera bertaubat setelah mengetahui kesalahannya. Sungguh Allah Maha penerima taubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah buat adik Sekar. Cerita tentang Nabi Yunus. Ya. Oke. Kita lanjutkan ke peserta dengan nomor urut 5. Kita panggil adik Iftinah. Tes. Maskernya dibuka dulu. Nah, biar kedengaran suaranya. Tes. Tes. Didengar, Pak, tolong Pak, mic-nya kurang deket. Tes. Wes, pas nomor dereng enggak Pak? Tes lagi. Tes. Kurang pun, sampun. Anu Pak, niki ini kedukuran ke bawah. Nah, ada. Tes. Adik Iftinah kelas berapa? 4. Kelas 4. Akan bercerita tentang apa? Kelahiran dan keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelahiran dan keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita dengarkan cerita menarik dari adik Iftinah kelas 4 yang akan menyampaikan cerita tentang kelahiran dan keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada adik Iftinah kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu. Adik Iftinah silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iftinah Rahmat Malarisa. Saya akan menceritakan kelahiran dan keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 570 Masehi di Makkah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Di usia 6 tahun, Ibu Aminah wafat dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi yatim piatu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibesarkan oleh sang kakek yaitu Abdul Muthalib hingga berusia 8 tahun. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum masa kenabian sudah dijuluki Al-Amin sebab ia dikenal pribadi yang jujur dalam niat hati dan juga perbuatannya yang amanah. Sifat yang jujur dan benar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini kemudian menjadikan ia
sebagai pribadi yang amanah atau bisa dipercaya sehingga banyak sekali orang yang menyenangi dan menaruh hormat kepadanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Adik Iftina. Terima kasih. Kita lanjutkan peserta dengan nomor undian 7. Ini peserta terakhir ini. Belum ada yang daftar lagi. Kita lanjutkan dengan nomor urut 7. Kita panggil Adik Aquina Adwa Suraya. Dipaskan dulu suaranya. Tes. 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 Kurang. Tes. Tes yang Tes. itu? Oke. Adik Aquina kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Akan bercerita tentang apa? Kelahiran Nabi Muhammad. Kelahiran Nabi Muhammad. Kurang deket kayaknya, Pak. Dites no. Tes yang Tes. lantang. Oke, sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo Dewan Juri. Perkenalkan, nama aku Aquina. Aku kelas 3 SD. Hari ini aku akan menceritakan tahun kelahiran Nabi Muhammad. Hayo, ada yang tahu nggak tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut tahun apa? Apa? Ayo. Gajah. Betul. Nah, dengarkan ceritaku ya. Pada saat itu, Ayah Abdullah senang sekali karena Ibunda Aminah sedang mengandung. Namun, Ayah Abdullah harus pergi berdagang ke Syam. Ibunda Aminah sedih sekali. Namun, dalam perjalanannya, Ayah Abdullah sakit. Beliau meninggal dan dimakamkan di Yasrib. Rasa duka menyelimuti hati Ibunda Aminah, begitupun dengan kakek Abdul Muthalib. Beliau telah kehilangan putra kesayangannya. Tak lama, Ibunda Aminah melahirkan, tepat di hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Rasa senang menyelimuti kota Mekah. Kakek Abdul Muthalib pun mendoakan dan memberinya nama Muhammad yang artinya terpuji. Nah, teman-teman, tahu nggak kenapa disebut tahun gajah? Dengarkan ceritaku sampai habis ya. Pada tahun yang sama, Raja Abraha mengendarai gajahnya untuk pergi ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Raja Abraha pun merampas unta-unta milik Abdul Muthalib. Hahaha, tidak ada yang bisa menghalangiku, seru Abraha sombong. Tetapi sampai di dekat Ka'bah, burung-burung berbondong-bondong membawa batu yang sangat panas. Burung-burung itu pun melemparkan batu-batu itu ke pasukan Raja Abraha. Oh, tolong, panas! Pasukan dan Raja Abraha itu pun mengeluh. Akhirnya Ka'bah kembali selamat. Segitu dulu ya ceritaku hari ini. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya meriah buat Adik Aquina Adwa Suraya yang bercerita tentang tahun gajah. Adik-adik Dewan Juri, Bunda dan Ayah, lomba bercerita sudah selesai. Kami berikan waktu untuk Dewan Juri untuk menotal penilaian, nanti diberikan kepada panitia. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta
lomba bercerita dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW. Beri tepuk tangan yang sangat meriah buat seluruh adik-adik peserta. Setelah ini kita akan lanjut dengan lomba tartil kelas bawah, yaitu kelas 1 dan kelas 3. Pak Saktiman tolong disiapkan, dicari surat Al-Qalam. Oke, di sini Pak. Pak panitia minta tolong daftar namanya. Yang belum dapat roti silahkan, di panitia masih ada. Sinten iki tunggile? Oh, monggo. Niki wis kabeh. Tartil. Dalem. Surat Al-Qalam to. Dibuka surat. Mangke persane goleki dhewe. Seluruh peserta lomba tartil akan membaca surat Al-Qalam. Dewan juri akan menentukan ayat berapa sampai ayat berapa yang akan dibaca oleh peserta. Ya, tolong disiapkan panitia surat Al-Qalam atau Nun di tengah sini, aja diwaca dhewe, pesertane sing maca mangke. Tengah mriki lho Pak, iku kangge peserta nggih, tengah mriki. Nah, panjenengan bantu mike mawon mangke. Nah, sudah disiapkan Al-Qur'an di depan ya, pakai Al-Qur'an yang ada di depan nggih. Jadi seluruh peserta lomba tartil ya, Pak Saktiman panjenengan minggir. Kok dadi peserta nomor 1? Pak, niku kangge peserta. Nggih, mangke panjenengan bantu peserta untuk nepakne mikrofone. Nah, pun panjenengan minggir, Qur'ane ditekek tengah. Qur'ane ditekek tengah. Lah panjenengan minggir mriko. Nggih. Lah, Pak Agus dibenerkan dulu. Sudah? Karena pendek, duduk. Posisinya duduk. Pas. Ojo dingkluk ngene, Pak. Pas lurus mawon. Kepada seluruh peserta lomba tartil mohon untuk mempersiapkan diri. Sudah siap? Kita panggil lomba tartil kelas 1 sampai kelas 3. Peserta pertama Pak Agus, ojo teng mriku. Ngelilingi juri jenengan. Ojo teng mriku. Nggih. Oh sik nggih, kene Pak. Mapakne. Peserta pertama untuk siap-siap Adik Zahwa. Dewan juri salah satu mungkin ada yang mewakili untuk menentukan ayat berapa ya yang harus dibaca oleh Adik Zahwa. Diinformasikan bahwa setiap peserta nanti akan membaca 5 ayat dari surat Al-Qalam ya, dan juri akan menentukan surat berapa sampai surat berapa yang akan dibaca oleh peserta. Tes, Adik? Tes. Kurang Pak, mikir kurang mengkelung. Tes. Iso. Apa Pak Agus? Pakai mic ini aja ben gak menak nih. Tes dulu deh, tes. Tes, oke. Okay. Yang keras ya suaranya ya, yang lantang. Monggo Dewan Juri. Mic-nya ini. Ada mic.
Tes. Nggih, oke. Coba baca ayat 10 sampai 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dzalika zanim kana dzamali wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa sekali. Kita beri tepuk tangannya meriah untuk adik Zahwa. Terima kasih, silahkan. Terima kasih, kita lanjutkan peserta dengan nomor urut 2. Kita panggil adik Akwina Adwa Suraya. Kepada adik Akwina Adwa Suraya, silakan maju. Tes mic, tes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dibaca ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin adzim fasatubasiru wa yubasirun. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah untuk adik Akwina. Terima kasih untuk adik Akwina. Kita lanjut ke peserta nomor 3, adik Hafwen Dearga Ataila Satata. Kepada adik Hafwen kami persilahkan. Adik Hafwen tidak hadir. Kita lanjut kepada adik Atikoh. Adik Atikoh, silakan maju ke depan. Tes dulu dek. Tes yang lantang. Tes. Oke. Siap? Silakan Dewan Juri. Bismillah. Coba dibaca ayat 30 sampai 35.
Minum dulu, minum. Minta tolong Pak, minum dulu. Minum dulu adik, minum dulu. Siap dulu. Oke, kita ke peserta yang lain dulu. Adik Atikah bisa mundur dulu agar kondisinya lebih baik. Mohon dibantu adik Atikahnya. Kita panggil peserta berikutnya, adik Zahra. Kepada adik Zahra silahkan. Tes. Tes. Oke, bagus, lantang. Monggo Dewan Juri. Bismillah. Coba ayat 41 sampai 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am lahum syuraka falyatu bi syurakaihim in kanu shadiqin. Yauma yuksafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadis sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Beri tepuk tangannya meriah untuk adik Zahra, luar biasa. Kita panggil peserta selanjutnya, adik Konita. Kepada adik Konita silahkan. Tes. Tes. Tes sing banter. Tes. Sing banter suarane. Tes tes tes. Tes. Nah, bagus. Adik siap? Siap. Monggo Dewan Juri. Bismillah, tadi lanjut yang sempat belum dibaca ayat 30 sampai 35. 30 sampai 35. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana inna kunna tarin asa rabbuna asa rabbuna an yubdilana khairam minha ila rabbina raghibun. Kadzalikal azab wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin
Malakum kaifa tahkumun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Luar biasa, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk adik Konita. Selanjutnya kita panggil kembali adik Atikoh. Kepada adik Atikoh, silakan maju. Oh, tidak mau. Oke. Saya panggil kembali adik Hafwen Dearga Ataila Satata. Adik Hafwen tidak hadir. Nah, sudah selesai berarti ini untuk lomba kelas tartil kelas 1 sampai kelas 3. Luar biasa, adik-adik kita membaca ayat suci Al-Quran dengan sangat luar biasa. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk adik-adik peserta lomba tartil kelas 1 sampai kelas 3. Subhanallah. Kepada Dewan Juri kami ucapkan terima kasih. Bersiap-siap selanjutnya kepada Dewan Juri dan juga peserta lomba tartil kelas 4 sampai kelas 6. Untuk para peserta, mohon dengan sangat nanti kembali ke panitia untuk memberikan nama lengkap ya, agar nanti kalau panitia menulis sertifikatnya tidak salah. Oke. Untuk lomba tartil dan lomba bercerita, panitia, monggo Pak Arifin. Tadi yang sudah tampil, monggo kembali ke Pak Arifin untuk menulis namanya dengan lengkap, nggih. Ditulis nama lengkap, jangan sampai salah. Nggih. Monggo tadi Ustadz Ustadzah yang sudah atau pengantar yang tadi sudah hadir atau adik-adik, silakan ke panitia melihat namanya. Kalau masih salah mohon dibenarkan agar nanti namanya tidak salah di sertifikat. Nanti yang akan memenangkan lomba akan mendapatkan mendapatkan piala, kedua mendapatkan sertifikat, dan yang terakhir yang paling menarik akan mendapatkan amplopnya saja. Oh, ada uangnya. Oke, silakan yang tadi sudah lomba bercerita dan lomba tartil 1-3 untuk menuju ke panitia untuk melihat namanya ya, agar nanti tidak salah. Oke, kita lanjutkan lomba tartil kelas 4 sampai kelas 6. Peserta siap? Juri sampun siap. Kita panggil peserta lomba tartil kelas 4 sampai 6. Peserta pertama, Adik Aulia Junia Dwi Anjani. Kepada Adik Aulia kami persilahkan. Tes dulu. Tes. Oke. Juri kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik, namanya siapa? Aulia. Aulia. Oke. Tolong adik dibacakan ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la'ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin adim. Fasatubsiru wa yubsirun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Adik Aulia Junia Dwi Anjani. Kita panggil peserta yang kedua, Adik Kayyasah Azaria Ghaisani. Kepada Adik Kayyasah Azaria Ghaisani, silakan maju ke depan. Adik Kayyasah ada?
Tidak hadir. Kita lanjutkan untuk Adik Akhtar. Kepada Adik Akhtar silahkan maju ke depan. Tes. Tes. Oke. Kami persilahkan Dewan Juri. Adik, tolong dibacakan surat Al-Qalam ayat 12 sampai 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manna'il lil khairi mu'tadin asim. Utullim ba'da dzalika zanim. Kana dza malin wa banin. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Sanasimuhu 'alal khurtum. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين صدق الله العظيم. Shadaqallahul Azim. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Adik Akhtar. Kita lanjut ke peserta nomor 4, Adik Nafila. Kepada Adik Nafila kami persilahkan. Tolong Nafila dibacakan surat Al-Qalam ayat 15 sampai 20. 15 sampai 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Sanasimuhu 'alal khurtum. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. Shadaqallahul Azim. Shadaqallahul Azim. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Adik Nafila. Kita panggil peserta selanjutnya, Adik Rama Bagus Hibatullah. Kepada Adik Rama kami persilahkan. Ya, namanya siapa? Rama. Tes dulu yang dekat. Tes. Oke. Ya, namanya dulu yang jelas. Rama. Bagus. Rama Bagus Sifatullah. Adik, namanya siapa? Rama Bagus Sifatullah. Yang dekat, mic-nya yang dekat. Iya, Ya, yang lantang suaranya. Rama Bagus Sifatullah. Bagus. Oke. Mas, Adik Rama. Oke. Adik, minta tolong bacakan ayat nomor 27 sampai 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala awsatuhum alam akul lakum laula tusabbihun. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun. Qala ya wailana inna kunna tagin. Asa rabbuna ayyubdilana khairam minha inna ila rabbina raghibun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk adik Rama. Ya. Adik-adik yang lain yang belum tampil, kalau ngaji suaranya yang lantang biar dewan juri bisa mendengarkan dengan baik. Oke, kita lanjutkan. Peserta selanjutnya Adik Ihsan. Kepada Adik Ihsan kami persilahkan. Rama bagus. Adik, namanya Tes. siapa? Ihsan Al-Musa Nur Habib. Irsa. Ihsan Al-Musa Nur Habib. Irsan. Oke. Ihsan. Ihsan ya. Ya. Dek Ihsan, Mas minta tolong bacakan ayat 35 sampai 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ma lakum kaifa tahkumun. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Am lakum aymanun alayna balighatun ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamati inna lakum lama tahkumun. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Luar biasa, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Adik Ihsan. Kita panggil selanjutnya peserta dengan nomor urut 7, nomor urut 8, Adik Aira. Kepada Adik Aira kami persilahkan. Ada Aila. Tes. Tes. Tolong dibacakan surat Al-Qalam ayat 50, ayat 47 sampai 52. 47 sampai 52. Adik Aira. Siap? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am 'indahumul ghaibu fahum yaktumun. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه
ربه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Luar biasa, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk adik Aira. Selanjutnya kami panggil peserta nomor urut 5 adik Jabar Banu. Kepada adik Jabar Banu kami persilahkan. Jabar Banu. Tes. Pegangnya jangan di situ, di bawah. Nah, jangan ditutupi mic-nya. Ini biasa lek pujian ditutupi mic iki. Adik, nah gitu pegangnya. Tes. Oke, monggo dilanjuri. Adik Jabar, tolong bacakan ayat 31 sampai 36. 31 sampai 36. Benar pada suratnya tadi. Tiga satu sampai 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya lana inna kunna ta'i asya rabbuna ayyubadilana khairam minha inna ila rabbina raibun kadzalikal adab waladabul akhirati akbaru law kanu ya'lamun inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im afana ja'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Beri tepuk tangan yang meriah untuk adik Jabar Banu. Kita lanjutkan ke peserta nomor 9, undian 9, adik Uno. Kepada adik Uno kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik, minta tolong namanya siapa? Mas saya Uno. Siapa? Uno. Uno. Ya. Oke. Tolong adik Uno dibacakan ayat 41 sampai 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون 41 sampai 46. Am lahum syuraka falyatu bi syurakaihim in kanu sadiqin Yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun fadarni wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin am tas'aluhum ajran fahum maghramin muthqalun Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Luar biasa, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ade Uno. Selanjutnya kita panggil peserta nomor undian 11 atas nama Adik Abbas Ibrahim. Kepada Adik Abbas kami persilahkan. Tes. Adik Abbas, tolong bacakan ayat 10 sampai 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti' kulla halafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da zalika zanin kana zamali wa banin idza tutsla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Luar biasa, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Adik Abbas Ibrahim. Selanjutnya kita panggil peserta berikutnya nomor undian 12 atas nama Adik Muhammad Azmi Abror. Kepada Adik Muhammad Azmi Abror kami persilahkan. Adik Asmi, ya, tolong dibacakan ayat 20 sampai 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'asbahat kassarim fatanadaw musbihin anigdu ala harthikum in kuntum sarimin fantalaku wa hum yatakhafatun
ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Kita beri tepuk tangannya meriah untuk adik Muhammad Azmi Abror. Selanjutnya kita panggil adik Nanda. Kepada adik Nanda silakan maju ke depan. Oke. Adik Anda, tolong dibacakan ayat 13 sampai 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utulim ba'da dzalika zanim. Kana dza malin wa banin. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Sanasimuhu 'alal khurtum. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk adik Nanda. Selanjutnya kita panggil peserta terakhir lomba tartil kelas 4 sampai kelas 6 atas nama adik Aulia. Kepada adik Aulia kami persilahkan. Adik Aulia, ini adik Aulia lagi. Adik Aulia mana? Aulia tok namanya iki. Dalam Aulia Junia. Panitia, Pak Panitia. Iki jenenge adik Aulia. Sudah. Oh, sampun. Oh, nggih, sampun. Ternyata. Nggih, terima kasih. Adik-adik, Bunda dan Ayah, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk adik-adik peserta lomba tartil kelas 4 sampai kelas 6. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta dan para pendamping peserta. Dengan demikian lomba bercerita dan lomba tartil sudah selesai. Kita berikan kesempatan untuk dewan juri untuk memberikan penilaian, dan perlu kami sampaikan bahwa lomba tartil, lomba bercerita, lomba mewarnai dan lomba kaligrafi pemenangnya akan diumumkan nanti malam. Untuk juara lomba tartil kelas bawah 1 dan 3 dan kelas atas 4 dan 5 akan membawakan menjadi petugas untuk membaca ayat suci Al-Quran. Untuk juara lomba bercerita nanti akan juga ditampilkan. Jadi seluruh peserta mohon untuk nanti malam hadir, banyak makanan, banyak jajan, monggo hadir, dan tentunya ada hadiah yang akan menunggu. Seperti yang kami sampaikan, hadiahnya adalah piala, sertifikat, dan juga
amplop beserta isinya. Jadi seluruh peserta mohon untuk hadir. Kelas untuk bercerita akan diambil juara 1 sampai 3 dan juara pertama nanti akan tampil pada saat acara. Untuk lomba tartil juara kelas 1 sampai 3 akan diambil 3 juara dan kelas 4 sampai 6 akan juga diambil 3 juara. Juara 1 di tiap kategori nanti akan menjadi petugas pembaca ayat suci Al-Quran pada saat acara. Dan juga lomba mewarnai tingkat PAUD maupun TK dan juga lomba kaligrafi akan juga diumumkan nanti malam. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Dewan juri monggo berembik, total nilainya nanti malam akan diumumkan. Sekali lagi para peserta, para pendamping, ustadz ustadzah, kami sampaikan terima kasih banyak atas partisipasinya pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.